Ditampilkan pada suatu pagi, seorang wanita muda bernama Michelle sedang merasa sangat kecewa dengan suaminya, Ben. Dari raut wajah Michelle, dalam percakapan singkat, diketahui bahwa mereka sedang bertengkar. Itu sering terjadi dan Michelle sudah lelah dengan semuanya. Cincin yang selalu melingkar di jari manis diletakkan begitu saja dan wanita itu pun memutuskan pergi. Ben sempat beberapa kali menelpon, namun Michelle masih memegang teguh keinginannya untuk terbebas dari sang suami. Sebuah siaran radio memberitakan tentang pemadaman misterius yang terjadi di beberapa kota pesisir selatan, serta ditambah dengan kondisi cuaca yang sangat buruk sampai-sampai pihak berwenang menyebutnya sebagai bencana. Lalu, tiba-tiba saja ya, pertengkaran dalam rumah tangga tak jarang menimbulkan KDRT. Tapi kalau KDRT-nya sama kakek, tentu ceritanya akan beda. Jangan salah paham, film ini 100% tidak ada hubungannya dengan KDRT, hanya sepenggal kisahnya saja yang mungkin agak berbau-bau. Berjudul 10 Cloverfield Lane, sebuah film fiksi ilmiah yang rilis di tahun 2016. Disutradarai oleh Dan Trachtenberg, ditulis oleh Josh Campbell, Matt Steken, dan Damien Chazelle, serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang pastinya sudah kalian kenal. Salah satunya adalah idola saya sepanjang masa, yaitu Mbak Mary. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, karena saya yakin teman-teman sudah siapin kopi. Sekarang, mari kita langsung saja dengerin cerita Aki-Aki. Film dimulai dengan menampilkan Michelle yang terbangun di sebuah ruangan sempit berpintu besi dengan jarum infus yang menancap di lengannya dan borgol yang menjerat kakinya. Tentu saja hal itu membuat Michelle panik dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Apapun kondisinya, pasti ponsel yang menjadi prioritas paling utama. Dengan menggunakan tiang infus, wanita itu berhasil meraih ponsel. Namun sangat disayangkan, tulisan no signal muncul pada layar disusul dengan kedatangan pria berpistol dengan badan yang besar. Itu benar-benar membuat Michelle merasa sangat ketakutan, sehingga dia memohon agar tidak disakiti. Ternyata pria itu menjawab dengan sangat ramah tapi tegas bahwa Michelle saat ini sedang terguncang, maka membutuhkan banyak cairan. Selain itu, dia juga membawa makanan untuk Michelle. Pria itu mengaku hanya berusaha menjaga Michelle tetap hidup dan memperingatkan untuk tidak perlu repot-repot mencari sinyal karena tidak ada seorang pun yang akan mencari Michelle. Pria itu pun pergi meninggalkan ruangan. Ternyata selain makanan, dia juga membawa kunci borgol dan tongkat, yang mana mengakhiri kesenangan kita kawan. Michelle masih belum menyerah. Dia meruncingkan ujung tongkat dengan menggunakan kunci, lalu bersiap menanti kedatangan si pria besar. Sepertinya pria itu hanya akan datang di waktu makan, dan itu pun tidak bisa diprediksikan. Oleh karena itu, Michelle dengan cerdik membakar kain lalu meletakkannya di ventilasi udara sehingga menyalakan alarm pemadam kebakaran, dan si pria besar pun datang. Lagi-lagi sangat disayangkan, cara itu tidak berhasil karena si pria besar membawa suntikan obat penenang. Si pria besar mengaku cukup kagum akan kegigihan Michelle, tapi lagi-lagi dia memperingatkan bahwa kesabaran dan kemurahan hati ada batasnya. Pria besar itu mengaku menemukan Michelle yang baru saja mengalami kecelakaan, lalu membawanya ke tempat itu untuk diselamatkan dari sebuah serangan dahsyat. Tidak diketahui siapa yang melakukan serangan dan senjata apa yang digunakan, tapi yang pasti serangan tersebut telah meracuni udara sehingga membunuh semua manusia di luar sana. Bisa saja itu senjata canggih milik Rusia atau Korea Utara, tapi tidak menutup kemungkinan makhluk asing telah menemukan jalan untuk mencapai bumi. Yang bisa dilakukan hanya berlindung di tempat mereka berada saat ini 2 atau 3 tahun sampai udara benar-benar bersih. Pembicaraan mereka terpotong karena terdengar kegaduhan dari luar. Lagi-lagi, si pria besar yang mengaku bernama Howard meninggalkan makanan dan obat serta berharap kondisi Michelle bisa segera membaik. Beberapa waktu kemudian, Michelle terbangun dengan kondisi ruangan yang tidak terkunci. Baru saja keluar, wanita itu bertemu dengan Emmett Darrow. Pria itu mengaku telah berada di sana sejak beberapa hari yang lalu. Dia menjelaskan tentang tempat itu yang ternyata adalah sebuah bunker. Selanjutnya, Howard yang mengambil alih tugas untuk menjelaskan, terutama tentang kejadian sebelumnya di mana Emmett tidak sengaja menendang rak penuh makanan yang merupakan jatah untuk seminggu ke depan. Dan sudah seharusnya Emmett meminta maaf
maaf atas peristiwa tersebut. Selain itu, Howard juga menjelaskan tentang ruangan-ruangan, penyaring udara dan air bersih, makanan, serta fasilitas-fasilitas hiburan yang mereka miliki. Michelle juga ditunjukkan sebuah ruangan pribadi yang boleh dimasuki atas izin Howard. Di dalam ruangan itu ada kamar mandi, dan Michelle sangat dipersilahkan untuk mandi. Tidak perlu khawatir, karena Howard mengaku bukan orang yang mesum. Dia bahkan membuat peraturan untuk tidak saling bersentuhan, terutama dengan Michelle, yang merupakan wanita satu-satunya. Keep your hands to yourself. Beberapa waktu kemudian, Howard menjelaskan tentang majalah-majalah yang dulunya sering dibaca oleh Meghan. Ya, kini Meghan tidak lagi bersama mereka, hanya itu yang bisa dijelaskan oleh Howard. Kemudian, karena Michelle bersikeras mengaku mendengar deru mesin, maka Howard kembali berusaha meyakinkan wanita itu dengan menunjukkan sinyal radio yang menghilang, bahkan mengajaknya menemui Frank dan Mildred, sepasang babi milik Howard yang mati akibat udara beracun. See? Salah besar jika mengira Michelle sudah menyerah, apalagi wanita itu melihat mobil yang membuatnya celaka di pekarangan Howard. Jangan-jangan semua ini adalah rencana Howard untuk menculiknya. Michelle mengajak Emmett berdiskusi, membicarakan tentang Howard yang adalah mantan angkatan laut, bekerja di bagian satelit, serta penggila teori-teori konspirasi. Lalu tentang bunker yang mulai dibangun belum lama ini, dan ternyata Emmett juga membantu dalam pembangunannya. Selain itu, Emmett juga menjelaskan tentang tangannya yang cedera akibat berusaha menerobos masuk ke bunker ketika serangan terjadi. Saat itu, dia melihat semacam kilatan merah atau ledakan di langit seperti apa yang dijelaskan dalam kitab tentang hari kiamat. Emmett tidak bisa benar-benar menjelaskan karena dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tapi yang pasti, udara telah tercemar karena Because I told him. makan malam telah siap dan semuanya diminta berkumpul di ruang makan. Meskipun sederhana dan apa adanya, tapi Howard telah melakukan sebisanya. Pria itu menyarankan agar Michelle belajar memasak karena mungkin itu akan menjadi tugasnya kelak. Demi meredakan ketegangan, Emmett menceritakan banyak hal tentang impiannya, tentang apa yang bisa dilakukan bersama-sama, dan bermain monopoli dirasa mampu mengusir rasa jenuh yang melanda. Karena mungkin mereka akan terjebak di sana dalam waktu yang lama. Howard meminta Emmett diam karena tidak senang dengan pembahasannya. Namun Michelle justru malah melanjutkan, bahkan dengan sengaja menyentuh Emmett sehingga membuat Howard marah besar. What exactly do you think you're doing? You don't think I see what you just did? Shut up and stay in your seat! Ternyata hal itu memang sengaja dilakukan Michelle untuk merebut kunci di pinggang Howard. Kemudian, ketika pria itu sadar, There's a car! There's a car! Oh God, thank God. Do not let her in! Let me in! Let me in! God, open the door, you bitch! Howard sangat mengerti apa yang dirasakan Michelle. Kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang dicinta, semua itu pasti sulit diterima. Kemudian, Howard juga mengaku bahwa dirinya lah yang menabrak Michelle. Tapi itu semua bukanlah sesuatu yang disengaja. Saat serangan, Howard merasa panik sehingga terjadilah kecelakaan. Dan mungkin satu-satunya cara untuk menebus dosa adalah menyelamatkan Michelle. You should shower. Wanita marah yang berusaha menerobos masuk adalah Leslie, tetangga Howard. Tidak hanya Emmett yang mengetahui tentang bunker, maka jika masih ada yang bertahan di luar sana, pasti mereka akan melakukan hal yang sama dengan Leslie. Karena tidak bisa menjahit lukanya sendiri, Howard meminta bantuan Michelle. Ya, lagi pula itu memang kesalahan Michelle dan Howard akan mengajarkan caranya. Beberapa waktu kemudian, Howard memberikan barang-barang milik Michelle yang berhasil diselamatkan. Pada momen ini, pria itu melihat desain busana Michelle yang mana kembali mengingatkan Howard kepada Meghan. Howard pun menceritakan sedikit mulai dari hal-hal yang menyenangkan tentang Meghan, seperti cita-cita dan sebagainya, sampai hal yang menyedihkan ketika mantan istri Howard merebut Meghan dan membawanya ke Chicago. Mungkin kini mereka berdua telah mati, tapi Howard sama sekali tidak ambil pusing karena sudah berusaha memperbaiki
dipertahankan. Menjelang tidur, Emmett menyapa Michelle. Mereka pun saling menceritakan tentang peristiwa masa lalu yang sempat membuat mereka menyesal. Namun kini, penyesalan tersebut seolah sirna karena semua peristiwa yang pernah dialami membuat mereka bisa berada di bunker. Hari-hari baru pun dimulai, hari-hari yang damai di mana semuanya bekerja, bermain, bersantai bersama-sama layaknya keluarga. Sampai akhirnya terjadi guncangan dan terdengar suara helikopter. Mungkin itu milik militer, tapi berdasarkan pengalaman 14 tahun di Angkatan Laut, Howard sangat yakin bahwa itu bukan militer manusia. Menurutnya, itu adalah bagian dari fase serangan, yang mana fase 1 menggunakan senjata terkuat untuk menghancurkan, lalu fase 2 untuk memburu sisa-sisa manusia yang masih bertahan, seperti Howard dan yang lainnya. Guncangan tersebut membuat mesin udara mati, dan karena pintu aksesnya rusak, maka mau tidak mau, Michelle yang harus masuk lewat ventilasi untuk kembali menyalakan mesinnya. Don't get stuck. Apa yang ditemukan Michelle kembali menimbulkan kecurigaan terhadap Howard, mulai dari anting berlumur darah yang ternyata digunakan oleh Megan dan kata help yang digores dari bagian dalam kaca. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, gadis pada foto yang sebelumnya ditunjukkan oleh Howard bukanlah Megan, melainkan Brittany yang ternyata satu sekolah dengan saudari Emmett dan dikabarkan hilang 2 tahun yang lalu. Percuma memaksa Howard mengaku, karena belum tentu masih ada petugas kepolisian di luar sana. Tapi yang pasti, menurut Emmett, sebaiknya mereka harus menemukan jalan untuk keluar agar bisa mencari bantuan. Rencana pun dimulai dengan buku panduan cara bertahan hidup di akhir dunia dan kemampuan desainnya. Michelle akan menciptakan baju yang mampu melindungi dari udara beracun, sedangkan Emmett mengelabui Howard untuk mengumpulkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Sempat terjadi kepanikan ketika bermain tebak kata. Saat itu Howard memberikan clue, "Aku bisa pergi kemanapun, aku selalu mengawasimu, dan aku selalu tahu apa yang kalian lakukan." I don't know. I know what you're doing. I see what you're doing. I know what you're up to. But I know what you're doing. I'm always watching. Santa Claus. Yeah, Michelle, that's great. Beberapa waktu kemudian, Howard mengumpulkan semuanya di kamar mandi dengan sebuah tong atau barel besar yang dipenuhi cairan asam sulfat. Lalu pria itu pun menunjukkan beberapa benda, memaksa Emmett dan Michelle mengaku atau dua-duanya akan dilarutkan ke dalam asam. Tentu saja itu membuat Emmett dan Michelle merasa sangat ketakutan, sehingga Emmett pun terpaksa mengaku merencanakan semua itu demi merebut pistol Howard agar Michelle bisa lebih menghormatinya. You think I'm an idiot? I want her to respect me the way that she respects you. You're sorry? I'm sorry. I accept your apology. Peristiwa tersebut membuat Michelle sangat terpukul, apalagi Emmett sengaja mengorbankan diri dengan berbohong. Namun wanita itu tetap melanjutkan pengerjaan kostum bertahan hidupnya, karena jika menyerah, maka kematian Emmett akan sia-sia. Beberapa waktu kemudian, Howard datang dengan tampilan yang lebih rapi, berbicara lembut, mencoba menenangkan, dan membahas hal-hal keluarga. Baut ventilasi yang jatuh membuat Howard curiga, dan akhirnya terbongkar sudah rencana rahasia Michelle. Get up. The mattress. Wanita itu langsung melarikan diri, mencari benda-benda yang dibutuhkannya, lalu membalas apa yang dilakukan Howard terhadap Emmett. You gonna walk out on me? This is how you repay me. This is... Saat mengejutkan, ternyata Howard cukup tangguh. Dia terus bangkit dan bangkit lagi sampai akhirnya berhasil menangkap kaki Michelle ketika berada di jalur ventilasi. Beruntung, genggaman pria itu menjadi lemah karena tangannya yang sudah melepuh akibat cairan asam. You don't know what's out there. Stay with me.
Akhirnya Michelle berhasil bebas dari Howard. Lalu kini apa? Mungkin pertanyaan itu yang terlintas dalam benaknya karena tidak menemukan siapa-siapa. Dengan panik, Michelle menambal kostumnya yang berlubang. Dia merasa putus asa karena mengira udara beracun telah memenuhi paru-paru. Namun, alangkah terkejutnya wanita itu, ternyata ada sekelompok burung terbang bebas di angkasa yang menjadi pertanda udara sama sekali tidak beracun. Mungkin Howard berbohong, mungkin juga tidak, karena dari kejauhan terlihat sesuatu yang melayang seperti helikopter. Lalu tiba-tiba saja terjadi ledakan akibat korsleting listrik yang mana memancing benda aneh datang mendekat kemudian mendaratkan sesuatu di tengah-tengah ladang. Come on. Michelle terpaksa memeriksa mayat di dalam lumbung untuk menemukan kunci mobil. Beruntung, kunci tersebut benar-benar ada. Michelle langsung menggunakan alarmnya sebagai pengalihan dan segera melarikan diri. Namun sangat disayangkan, tiba-tiba saja benda terbang menghadang sembari menyebarkan asap beracun. Jika dilihat dari dekat, benda terbang itu lebih mirip makhluk hidup dengan armor canggih, sehingga membuatnya bisa melayang. Michelle yang nyaris pasrah teringat ucapan Howard akan sebotol bir yang tertinggal di mobil, dan itu digunakan Michelle untuk melakukan perlawanan. Setelah makhluk terbang hancur terbakar, film pun ditutup dengan menampilkan Michelle yang pergi meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan, dia mendengarkan siaran radio tentang serangan besar yang terjadi dan beberapa pertempuran berhasil dimenangkan oleh militer manusia. Selain itu, dalam pengumuman tersebut juga terdapat arahan kepada orang-orang yang selamat untuk berlindung di Baton Rouge, serta bagi siapapun yang memiliki kemampuan ataupun pengalaman dalam bertempur dan medis diharapkan menuju ke Houston karena mereka yang ada di sana saat ini sangat membutuhkan bantuan. Ya, Michelle memilih Houston. Kira-kira peristiwa apa atau makhluk apa yang menanti Michelle di sana? Dan tamat. Saya yakin banyak teman-teman yang sudah menonton Cloverfield akan merasa bingung dengan 10 Cloverfield Lane, terutama bagian endingnya. Namun tidak bisa dipungkiri, endingnya lah yang paling menarik karena berakhir dengan sangat tidak terduga. Ya, film ini menggabungkan elemen fiksi ilmiah, thriller psikologis, dan horor menjadi satu. Hasilnya, ya tentu, menegangkan dan mencekam, meski terkadang saya agak teralihkan oleh pesona Mbak Mary. Antagonis utama sekaligus penyelamat bagi Michelle dan Emmett, seorang pembunuh yang mengalami gangguan jiwa serta penggila teori konspirasi. Film ini juga secara sembunyi-sembunyi mengungkap beberapa hal tentang Howard, seperti pekerjaannya di bagian satelit menjadi alasan mengapa Howard mengetahui tentang serangan yang datang, serta komentar tentang putrinya yang dibawa pergi mantan istri, sedikit memberikan kesan jahat, apalagi setelah Michelle mengetahui tentang Brittany. Tentunya bapak-bapak WhatsApp menjadi salah satu tanda tanya besar, terutama apa tujuan dan latar belakangnya. Salah satu elemen yang paling mencurigakan adalah bunker yang dibangunnya, dan satu-satunya penjelasan yang diberikan kepada penonton, bunker itu adalah milik Howard sendiri. Berdasarkan pengakuan Howard, dia membawa Michelle ke sana untuk mengobati luka akibat kecelakaan, dan selanjutnya mengurung wanita itu bersamanya dikarenakan adanya serangan. Tapi ternyata, di balik pengakuan dan penjelasan tersebut, ada lebih banyak rahasia lain yang menjadi alasan Michelle tidak bisa mempercayainya. Seperti rahasia besar yang diketahui Michelle dan Emmett tentang Megan, yang sebenarnya adalah Brittany. Pertama kali menonton, saya mengira Howard adalah om-om pedo yang ingin berumah tangga dengan Michelle karena penampilannya yang rapi setelah kematian Emmett serta membicarakan tentang keluarga. Namun setelah saya teliti kembali sambil ngopi, ternyata Howard hanya terobsesi dengan putrinya Megan dan menginginkan Megan kembali dengan cara menjadikan Michelle
Michelle sebagai penggantinya. Ini berdasarkan permainan tebak kata. Semua clue yang diberikan oleh Emmett tentang Little Woman atau wanita kecil, Howard menebaknya dengan gadis kecil, dan bahkan salah satu tebakannya adalah Little Princess atau putri kecil. Selain itu, peraturan tidak boleh bersentuhan juga memperkuat teori ini. Bapak mana yang rela anak gadisnya disentuh oleh laki-laki lain selain dirinya? Namun untuk menghindari kecurigaan, Howard membuat peraturan tidak boleh saling bersentuhan. Tiny. Michelle is a... It's a girl. Little princess? Sebelumnya di video The Cloverfield Paradox, saya pernah menjelaskan bahwa 3 film Cloverfield termasuk 10 Cloverfield Lane berada di dunia yang berbeda, terutama karena film ini menyimpan aroma fiksi ilmiahnya di bagian paling akhir film. Namun saya pikir ada Easter egg di beberapa adegan yang mungkin bisa menjadi petunjuk tentang garis waktu. Mungkin loh ini ya, mungkin. Menurut saya, akan masuk akal kalau kita berpikir peristiwa dalam film ini terjadi beberapa saat setelah peristiwa Cloverfield. Karena pada film pertama, kita mengetahui serangan monster masih terjadi di kota New York. Dan pada ending film 10 Cloverfield Lane, kita mengetahui serangan sudah semakin meluas. Adapun petunjuk lain, yaitu surat di ruangan penyaring udara yang menyatakan Howard bekerja untuk Tagruato, perusahaan Jepang yang akan menjadi tempat Rob bekerja di film Cloverfield. Penjelasan lebih lanjut tentang perusahaan ini bisa kalian cek di video The Cloverfield Paradox, link saya taruh di deskripsi. Satu lagi, nama belakang Howard adalah Stambler. Ini juga nama belakang dari Mark, orang yang diwawancara tentang bahayanya Shepard di film The Cloverfield Paradox. Mungkin saja kedua karakter ini memiliki hubungan darah, yang mana kemungkinan juga sebagian teori-teori Howard berasal dari Mark. Momen terbaik dalam film ini yang memberikan kisah lain di antara thriller dan horornya serangan alien adalah adegan menyentuh ketika Emmett dan Michelle menceritakan tentang masa lalu sebelum serangan. Emmett menjelaskan bahwa dia tidak pernah meninggalkan kampung halamannya karena takut tidak bisa menjadi orang yang sukses. Dan itu mungkin salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Sedangkan Michelle menjelaskan penyesalannya karena tidak menolong seorang gadis kecil yang sedang dimarahi ayahnya di depan umum. Seperti yang kita tahu, di awal film ditampilkan Michelle melarikan diri dari suami, tunangan, pacar, atau apalah itu. Dari nada bicara Ben di telepon, kita mengetahui bahwa pria itu adalah seorang yang kasar dan kekanak-kanakan, sama halnya dengan Howard yang memaksakan hubungan ayah dan anak kepada Michelle, sehingga usaha melarikan diri menjelang akhir film merupakan perwujudan dari sebuah perlawanan untuk mengalahkan rasa takut. Dan di sini cerita masa lalu Emmett berperan untuk menghapus rasa penyesalan bahwa akan selalu ada hikmah di balik suatu kejadian. Di akhir film kita ditampilkan Michelle yang dalam kondisi terpojok dihadapkan kepada dua pilihan antara berlari untuk menyelamatkan diri atau maju melawan menghadapi masalah di depan mata. Sama halnya seperti kemunculan monster di akhir film, adegan ini mengumpulkan semuanya bersamaan, membawa karakter Michelle ke persimpangan jalan dan akhirnya wanita itu tetap memilih jalan untuk melawan. Mungkin bagi sebagian orang ending ini membingungkan dan kurang seru, tapi bagi saya pribadi ini akan menjadi semakin menarik dan semakin mendalam. Jadi tidak hanya sekedar monster atau kaiju yang menghancurkan kota, melainkan lebih jauh lagi ke arah invasi dan perang antara ras cerdas untuk merebut atau mempertahankan bumi. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan dan mohon diingat saya bukan orang pintar atau sok tahu. Saya hanya mengungkapkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi pertimbangan atau pemahaman teman-teman dalam memahami film. Yang tahu benar atau salah tetap sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu mohon maaf jika memang teori yang saya sampaikan salah. Dan jika teman-teman ingin berdiskusi atau ingin bertanya atau ingin merequest, bisa di kolom komentar dan juga bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!